Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bapak Ali di sini untuk pelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 7. Bagaimana kabar kalian? Sehat-sehat saja? Oke, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Selesai. Kali ini kita akan membahas pelajaran tentang teks deskripsi subbab yang kedua, yaitu menentukan isi teks deskripsi. Simak video berikut ya. Bab pertama, subbab kedua kita hari ini adalah menentukan isi teks deskripsi. Apa sih isi teks deskripsi itu? Yuk kita simak berikut ini. Nah, tujuan pembelajaran kali ini adalah peserta didik, yaitu kalian, siswa-siswi SMPN 1 Gending, mampu menentukan isi teks deskripsi dari teks yang dibaca atau didengar dengan tepat. Ingat, kalian harus membaca dan mendengar dengan tepat. Berikut adalah langkah-langkah menentukan isi teks deskripsi. Ada 4. Yang pertama, tentunya adalah kalian membaca atau mendengar teks dengan seksama. Ingat, didengarkan dengan baik. Yang kedua, menentukan kalimat utama dalam teks deskripsi. Ini apa sih itu kalimat utama? Nanti akan dijelaskan oleh Bapak ya. Yang ketiga, tentukan kalimat rincian dalam teks deskripsi. Nah, kemarin kita kan sudah membahas tentang kalimat rincian. Masih ingat kan apa itu kalimat rincian? Oke, Bapak lanjutkan untuk poin keempat, yaitu tentukan gagasan utama dalam teks deskripsi. Apa itu gagasan utama? Yuk simak slide berikutnya. Adakah perbedaan antara gagasan utama dengan kalimat utama? Yuk kita bahas. Perbedaannya yang pertama, gagasan utama dan kalimat utama. Pertama, gagasan utama adalah gagasan atau ide. Ingat, ide. Jadi gagasan utama itu adalah gagasan atau ide yang menjadi tema dari paragraf. Ingat, diingat-ingat, ide atau gagasan yang menjadi tema. Sedangkan kalimat utama adalah kalimat yang menjadi pokok bahasan dalam paragraf. Jadi dibedakan, yang pertama itu gagasan utama itu adalah ide yang menjadi tema, sedangkan kalimat utama adalah kalimat yang menjadi pokok bahasan dalam paragraf. Yang ketiga, kalimat utama merupakan kalimat yang menjabarkan gagasan utama. Jadi kalimat utama menjabarkan gagasan utama. Yang keempat, kalimat utama bisa berada di awal, di akhir, ataupun campuran dari paragraf ya. Awal paragraf atau akhir paragraf. Nah, yang kelima, gagasan utama diperoleh dari membaca keseluruhan paragraf. Karena gagasan utama dapat berada di awal, akhir, maupun bersifat kesimpulan dari paragraf. Ingat, gagasan itu diperoleh setelah membaca secara keseluruhan. Satu paragraf dibaca terlebih dahulu, baru bisa menentukan gagasan utama. Sedangkan kalau kalimat utama, kita bisa menentukan kalimat utama itu pada saat kita membaca di awal ataupun di akhir paragraf. Langsung pada contoh nih, untuk mempermudah pemahaman kalian tentang gagasan dan kalimat utama, langsung kita baca contoh pada cerita pawai budaya. Di barisan pawai terdepan terlihat rombongan Maluku. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Rombongan perempuan mengenakan baju cele,
Baju ini terdiri dari atasan putih berlengan panjang serta rok lebar merah. Langkah mereka diiringi oleh suara tifa, alat musik dari Maluku. Bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Nah, bagaimana kita menentukan kalimat utama dan gagasan utamanya? Kalimat utama bisa berada pada awal atau akhir, atau bisa juga campuran, ya. Di sini kita bisa menentukan kalimat utamanya berada di awal, ya, di awal paragraf, yaitu di barisan bawah terdepan terlihat rombongan Maluku. Nih kalimat utamanya. Nah, ingat, gagasan utama didapat setelah kita membaca paragraf secara keseluruhan. Jadi gagasan utamanya adalah barisan terdepan pawai adalah rombongan dari Maluku dengan pakaian adatnya dan diiringi dengan alat musik daerah Maluku. Jadi kesimpulan secara keseluruhan dari paragraf itu adalah gagasan utama. Bagaimana dengan rinciannya? Kalimat rincian, masih ingat kalimat rincian video pembelajaran sebelumnya? Ya, kalimat rincian adalah kalimat yang memerinci kalimat utama. Jadi kalimat utamanya ada di awal, berarti kalimat rinciannya ada setelah kalimat utama. Misalnya di sini adalah merinci tentang rombongan Maluku. Yang dirinci adalah rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Itu kalimat rincian yang pertama. Kalimat rincian yang kedua adalah rombongan perempuan mengenakan baju cele. Dan seterusnya. Ini adalah kalimat rincian. Sekarang lanjut ke pemetaan. Kenapa menggunakan pemetaan? Yaitu untuk mempermudah mengidentifikasi isi teks deskripsi. Kalian bisa membuat pemetaan. Pemetaan isi sangat penting untuk memperoleh garis besar, ya. Garis besar isi teks sehingga lebih mudah dalam mengidentifikasi informasi. Jadi untuk mempermudah kalian mencari informasi di dalam teks yang kalian baca atau dengar, kalian bisa membuat pemetaan. Oke, contohnya seperti ini. Nah, ini adalah kantin sekolahku. Kalian dengarkan dari Google Voice berikut. Kantin sekolahku. Kantin sekolah merupakan sarana sekolah yang melayani kebutuhan makan dan minum bagi siswa. Tanpa kantin sekolah, para siswa akan mencari makanan atau minuman di luar sekolah sehingga bisa mengganggu kelancaran proses pembelajaran. Sekolahku memiliki beberapa kantin yang sangat setia melayani kebutuhan para siswa. Pada jam istirahat, kantin tak pernah sepi. Kantin sekolahku terletak di bagian tengah sekolah di sisi sebelah utara. Setiap kantin di sekolahku dinamai dengan nama-nama bunga. Kantin yang terletak di ujung barat dinamai Kantin Melati. Kantin ini berjualan nasi pecel dan beberapa jajanan serta minuman. Kantin di sebelahnya, yaitu Kantin Mawar, berjualan aneka jenis gorengan dan minuman. Di sebelahnya lagi, Kantin Alamanda yang berjualan bubur kacang hijau dengan beberapa jenis kue seperti pisang dan ubi goreng. Kantin-kantin di sekolahku terlihat bersih dan bertata rapi. Semua makanan tertutup dengan plastik transparan agar tidak dihinggapi lalat. Aroma khas makanan menyebar dari sudut-sudut kantin menerbitkan air liur untuk mencicipi. Rasanya aku ingin bisa menikmati semua ada di kantin. Pemetaannya adalah seperti ini. Topik yang diangkat dalam teks yang dibacakan tadi itu adalah tentang kantin sekolah. Ini adalah
topiknya. Topiknya adalah tentang kantin sekolah. Bagaimana membuat pemetaannya? Tadi ada 3 paragraf. Paragraf pertama, paragraf kedua, dan paragraf ketiga. Masing-masing paragraf memiliki gagasan utama masing-masing. Ya, jadi ini adalah gagasan utamanya, dan ini adalah kalimat rinciannya yang disederhanakan jadi pemetaan. Ya, jadi yang pertama, paragraf pertama adalah tentang kantin sekolahku. Gagasan utamanya adalah kantin melayani kebutuhan konsumsi siswa. Dirinci lagi melalui kalimat perincian, yaitu kantin tak pernah sepi saat istirahat. Ini untuk paragraf pertama. Untuk paragraf kedua, gagasan utamanya adalah tentang lokasi dari kantin sekolah. Dirinci lagi melalui kalimat rincian yang disederhanakan, terletak di bagian tengah sisi utara, dan tiap kantin menggunakan nama bunga. Ya, ingat topik, gagasan, kalimat rinciannya. Paragraf yang ketiga, gagasan utamanya adalah kantin yang bersih dan tertata rapi. Kalimat rinciannya, kenapa itu bersih dan tertata rapi? Ini karena makanannya bertutup plastik. Ini kalimat rincian ya, yang kalian dengarkan tadi. Dan aroma makanan yang khas. Demikian pembelajaran kita hari ini tentang menentukan isi teks deskripsi. Udah bukan? Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Bapak sudah sematkan di dalam PDF yang dikirim ke grup kelas kalian masing-masing. Sekian dari Bapak. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa follow sosial media sekolah kita untuk mendapatkan info terkini seputar sekolah kita.